kemudian juga ada Ricky, ada Rahmat Irianto. Tapi apa enggak ya itu sebenarnya terlalu lebih ke defense kan? Ya, kalau lihat karakter mainnya memang dengan menempatkan Klok dengan Rahmat Irianto terkesan bahwa kita bermain dengan dua pivot ya. Tapi memang menurut saya menghadapi lawan yang levelnya di atas kita, sedikit di atas kita, lebih safe sebetulnya kalau kita main dengan double pivot. Oke. Sehingga memang itu yang harus dilakukan terlebih dahulu ya, sambil melihat bagaimana pertandingannya. Ini kita lihat para pemain dari kedua kesebelasan dan nanti akan diikuti dengan National Anthem dari Kuwait dan juga Indonesia yang berlangsung di Jabir Al Ahmad International Stadium, Kuwait City. Yes, Indonesia tentu dengan merah putih merah. Sementara itu Kuwait memang terkenal dengan julukan si biru ya. Iya. Kalau bahasa Arabnya Al-Azraq. Nah, saya udah baca tadi lupa. Jadi saya bilangnya si biru yang saya ingat. Anda melengkapi itu. Merah menghadapi biru. Garuda di dada Fahrudin, di dada Nadia Argawinata. Semua pemain yang hadir, semua pemain yang tampil, semoga mereka dapat bermain dengan kemampuan terbaik mereka. Main lepas dan mampu untuk membanggakan kita semua di pertandingan malam hari ini. Permainan mereka yang kita tunggu, hasil adalah bonusnya. National Anthem dari masing-masing negara. Baru saja kita mendengar lagu kebangsaan dari Indonesia dan juga Kuwait sebelum laga kick off babak yang pertama ini berlangsung. Dan kita bisa lihat biru. Tim Kuwait
dengan kapten tim Bader Al-Motawa. Dan Indonesia merah putih merah, Fahrudin menjadi kapten tim. Dan kita akan melihat bagaimana penampilan dari para pemain kita dan kedua kapten dengan wasit Nasrullah Kabirov, Burif Akmal, Asid Kumar Sarkar, Banerje Pranjal. Ya, Fahrudin mau pergi aja. Belum foto ya? Belum foto. Ya, inilah dia pemain-pemain dari Qatar, Fahed Al-Ansari. Cukup senior-senior usianya ya. Ya, banyak yang di atas kepala 3 ya Valen ya. Ya. Dan para pendukung dari Kuwait single seat ya. Iya, sudah sangat modern stadionnya. Coach Shin Tae-yong dengan pengalamannya menghadapi pengalaman juga dari Vitesse Lavika, pelatih dari Kuwait. Ada Pratama Arhan, ada Elkan Bagot, juga tadi Irfan Jaya, Mark Klok. Iya, menarik, di depannya ada Irfan Jaya, ada Sadil, dan ada Lili Pali yang bermain sebagai false nine. Ya, sudah memberikan tim talks, kita lihat tadi Fahrudin sebagai kapten tim, sebagai leader, sebagai pemimpin. Dan kick off babak yang pertama akan segera dimulai. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Ya, selamat malam pemirsa, ini ada kick-off babak yang pertama pertandingan antara Kuwait berhadapan dengan Indonesia dalam qualifiers AFC Asian Cup 2023. Menjadi bagian dari perjalanan tim nasional Indonesia menghadapi 3 tim lawan di dalam grup ini, dan ini adalah pertandingan pertama menghadapi tuan rumah Kuwait yang akan tentunya menentukan poin di grup ini dan menentukan langkah bagi kedua kesebelasan. Dengan merah putih merah adalah tim nasional Indonesia. Fahrudin memberikan tekanan cukup baik. Mark Klok mengirimkan bola kepada Irfan Jaya. Coba melakukan dribbling, kita lihat kali ini Pratama Arhan ditutup tadi oleh pemain belakang bek kanan dari Kuwait. Iya, masih menit-menit awal, tampaknya masih ada ruang bagi pemain kita. Mudah-mudahan mereka bisa terus melakukan ini, membuka ruang, melepaskan diri dari tekanan lawan. Ini penting sekali di menit-menit awal. Pratama Arhan dari PSIS Semarang menuju ke Liga 2 Jepang. Rizky Ridho, maksudnya tadi umpan pendek cepat dari Sadil Ramdhani, namun berhasil direbut, tapi direbut kembali oleh para pemain Indonesia. Ridho lagi, Ricky Kambuaya kepada Sadil Ramdhani, pada Rahmat Irianto, Mark Klok, Ricky Kambuaya memberikan umpan terobosan kepada Sadil Ramdhani, namun berhasil diantisipasi para pemain Kuwait. Omar Al-Hebaiter menuju pada Fahed Al-Ansari, Rashid angkat bola, kita lihat kali ini penyelamatan, tangkapan pertama dari Nadeo. Ya, ini Valen, kita harus sedikit mengoreksi apa yang sudah disampaikan. Kelihatannya di lapangan agak sedikit berbeda nih yang kita lihat.
Yang main di bek kanan ini Rahmat Irianto sepertinya. Irianto malah ya. Betul, bukan Rido. Rido tetap di tengah. Bersama Farudin. Iya, Elkan Bagot juga tetap di tengah. Artinya ada kemungkinan ini kita main dengan 3 back ya. Ya. Kanan tadi berhasil lolos lagi para pemain Indonesia, menguasai bola, terjatuh pelanggaran dari Fahed Alansari. Ya, mainnya banyak di kiri nih Elkan Bagot nih. Kita Iya. akan lihat dalam perkembangan di lapangan. Tapi sepintas memang agak berbeda dengan apa yang kita bahas Tadi ya. Omar Alhed Baiter dribbling bola, coba dikejar, ada Rido, ada Farudin, terlalu tenang sampai bola direbut. Kembali Irianto mampu mencuri bola tadi, dan kali ini serangan untuk Indonesia, tapi direbut kembali oleh para pemain Kuwait. Bergeser ke sebelah kanan, dibayang-bayangi oleh Elkan Bagot. Pergerakan yang dilakukan oleh Bader berbahaya. Hati-hati. Sebuah crossing, manfaatkan tinggi tubuh tentunya dari para pemain Kuwait. Cukup berbahaya, bungkus. Ini kita lihat tadi pada saat sesi latihan, cara mainnya begini Valen. Ya, Dan dipraktekkan dalam permainan. Banyak menusuk dari sayap, terus bola diangkat ke tengah. Harus hati-hati pemain-pemain belakang kita. hasil dipotong tadi oleh Rizky Rido. Tangan penjuru bagi Kuwait. Ya, ini nih kesulitannya nih. Dari postur ya, bagaimana mengantisipasi bola set piece dengan postur yang banyak yang lebih tinggi. Ternyata pendek saja. Angkat lagi sekarang. Rizky Rido kembali mampu mengheading bola, tendangan jauh coba dilakukan. Tidak terlalu jauh dari mistar gawang. Namun sepertinya sudah yakin tadi Nadio bola berada di atas kepalanya, berada di atas mistar. Iya, ini dua hal yang dilakukan tadi sepanjang masa latihan. Pemain-pemain Kuwait melakukan permainan crossing dari sayap dan tendangan dari luar kotak penalti. Ini dua-duanya sudah langsung dipraktekkan di pertandingan. Iya, tendangan dari Talal Al-Fadel. Iya, ini tendangan yang cukup berbahaya karena bola jatuh ini ketika mendekati gawang bolanya turun. Masih melakukan serangan tapi gagal. Kali ini para pemain Indonesia punya kesempatan untuk membangun serangan, memulai serangan, lebih sabar lagi. Mulai dari bawah, Elkan Bagot, Klok dan Kambuaya ada di tengah. Pada Pratama Arhan tadi langsung mendapat tekanan dari Raset. Dan inilah suasana di Kuwait City. Kuwait City ya. Luar biasa, indah ya. Betul. Lampu menyala di mana-mana. Ya. Dan ada satu lapangan kecil tadi juga sedang nyala, mungkin fan footballnya lagi main. Bagus. Heading lagi dari Rido. Kita dengar nih sayup-sayup supporternya Kuwait sepertinya ya. Caponya ini ya. Coach Sinteyong. Dan juga Coach Viteslav Fahed Al-Rashidi. Kali ini Fahad Al-Hajeri. Masih menguasai bola para pemain dari Kuwait. Ya, inisiatif yang baik dari Ricky Kambuaya memotong bola tadi, tapi Stefano Lillipali belum mampu mengontrol bola hasil rebutan dari Ricky Kambuaya. Ini dia tadi melakukan tendangan langsung, sekarang memberikan umpan yang sangat jitu, bungkus Talal Al-Fadel. Betul, umpan yang visioner ya, umpan yang membelah pertahanan Indonesia tadi cukup berbahaya. Lalu jauh tadi Mark Klok memberikan umpan kepada Pratama Arhan. Ini tadi ya, terkadang jarak masih jauh. Iya. Tapi sudah langsung diberikan umpan tersebut. Masih ada teman atau rekan lain yang lebih dekat, bungkus. Istilahnya ngapain kirim bola sulit kalau bisa bola simpel. Ya, itu dia. Lagi masih ramai juga pemain-pemain lawan tadi. Kembali White dengan playmaker mereka nomor 10 Talal.
Geser kepada Fahed. Fahed kembali mengangkat bola di belakang para pemain Indonesia, tapi kali ini terlalu jauh. Bader Al-Matawa. Apa yang terkesan kalian ketika melihat tim Kuwait ini main? Saya jadi ingat kostum saya dulu tahun 2000-an awal ini. Kostumnya ya? Iya, pakai logonya Yang ini ya. Iya. Mengingatkan Irit saya ya? kepada sebuah tim yang dulu banyak disukai. Benar-benar, tapi dia Roberto Baggio gagal ya, penalti. Mirip sekali ya dengan kostum Iya, Italia pada masa itu lalu ya. benderanya juga agak Iya. mirip warnanya ya. Lagi-lagi langsung umpan ke tengah, tapi kali ini kita masih mendapat lemparan ke dalam. Ricky Kambuaya untuk Indonesia. Sadil Ramdhani, ada ruang kali di sebelah kiri. Yes, pendek saja dia berikan, perlahan-lahan maju para pemain Indonesia. Pratama Arhan kembalikan lagi pada Sadil Ramdhani. Mark Klok, dribbling Mark Klok, umpan kembalikan lagi ke belakang, masuk lagi. Kita lihat Ricky Kambuaya tidak akurat umpannya, coba diblok lagi, tapi diambil oleh Bader. Kuwait kali melakukan serangan dari sebelah kanan, mencoba melewati Pratama Arhan. Terlalu jauh tadi dribblingnya, keluar. Lemparan bagi Indonesia. Iya, menarik strategi Coach Sintayong. Kita lihat di 10 menit awal ini menempatkan 3 pemain berkarakter back tengah di lini pertahanan, sehingga Pratama Arhan punya ruang untuk banyak ikut support ya. Dan di kiri ditempatkan Elkan Bagot. Jadi seolah-olah Elkan Bagot main di posisi back kiri. Di kiri ya. Mulai lagi Farudin, Rizky Ridho. Sadil Ramdhani. Farudin. Mark Klok. Tidak melihat ada lawan di sebelah kirinya tadi, Rahmat Irianto, yang musim ini akan bermain satu klub dengan Mark Klok ya. Dengan Ricky Dan Kambuaya. Ricky Kambuaya juga, jadi bertiga. Trio lapangan tengahnya Ya. itu trio Persib. Iya. Tapi dipanggil timnasnya sejak di Persebaya. Iya betul. Kreditnya tetap untuk Persebaya. Ya, Rizky Ridho juga ya. Iya. Hati-hati kali ini Bader menguasai bola, kemana dia? Umpan lagi-lagi, kita lihat tusukan yang coba dilakukan para pemain Kuwait. Itu dia bola-bola menusuk yang berbahaya. 2 kali berhasil menembus pertahanan kita. Ya, ini tentu harus diantisipasi, mengingat pertandingan baru berjalan di bawah 15 menit. Betul. Masih 10 menit bahkan. Sudah 2 kali ya cara terobosan tadi, kemudian crossing satu kali, Satu kali shooting dari luar kotak. shooting juga 1 kali. Kita belum ada kesempatan masuk ke area kotak. Penalti dari Kuwait. Meskipun dari cara main Kuwait ini pressingnya tidak seketat ketika kita lawan Bangladesh ya. Ya, Kalau kita masuk ke area mereka baru mereka pressing. pelanggaran dari Rahmat Irianto. Balikan lagi kepada Fahed. Ayo Indonesia. Be fight lagi. Fahed Alansari. Isa Ali. Isa Ali bergerak ke sebelah kiri, memberikan ruang kepada Omar. Halo oleh Farudin. Jayalah Indonesia, kita Garuda. Kita lihat di tribun pendukung Indonesia. Lemparan Isa Ali. Coba lagi menuju kepada Fahed Alansari. Iya, strategi crossing yang belum efektif dari sisi kiri kali ini. Tapi seperti yang kita bahas tadi, memang itu sepertinya yang dilakukan oleh Kuwait, menekan dari sayap dan kemudian angkat bola ke kotak penalti. Ridho kali ini. Farudin. Coba lagi dari bawah kepada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya. Rizky Ridho. Elkan Bagot dari Ipswich Town untuk Indonesia. Mark Klok juga naturalisasi dari Belanda.
Kita lihat dia sudah fasih dan hafal sekali menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Masih di bawah tekanan, masih dikuasai oleh para pemain Kuwait kali ini Indonesia. Tapi kita juga masih bisa menahan serangan-serangan mereka. Ini Pali mencoba melakukan pressing bersama dengan Irfan Jaya. Kembali pertahanan kita diuji. Ricky Kambuaya membantu pertahanan dan berhasil menutup dengan baik. Baik sekali tadi Ricky Kambuaya membantu pertahanan, menutup ruang gerak bagi pemain lawan untuk mengangkat bola. Sejauh ini Valen, meskipun kita bisa dibilang dalam tekanan, tapi 13 menit awal terlihat bahwa kita belum terlalu repot. Artinya mudah-mudahan ini bisa menjadi sinyal bahwa kita bisa mengimbangi. Ya. Dan tentu saja ini adalah masa adaptasi. 15 menit awal Anda katakan tadi sangat penting, sehingga bisa saja ini merupakan masa main aman dulu bagi kita tentunya. Kelihatan bahwa pemain kita cenderung masih hati-hati. Mungkin pelatih juga menginstruksikan seperti itu. Jangan ambil risiko dulu di 15 menit awal. Dan Kita ini lihat tekanan dari Fahad tadi, posturnya pada Lili Pali. Tapi kita pasti bisa untuk bisa mencuri poin, untuk bisa mencetak gol dalam pertandingan ini. Namun pertahanan terlebih dahulu harus dijaga. Hati-hati, Elkan Bagot menutup upaya crossing tadi dari para pemain Kuwait. Rashid Al-Dizori. Lemparan bagi Rashid. Backheel tadi dari Bader. Bali bisa diselamatkan oleh para pemain belakang kita. Ricky Kambuaya memulai serangan lagi bagi Indonesia. Harus lebih percaya diri lagi. Pasti kita mampu untuk bisa mengantisipasi serangan dan juga dapat mengimbangi. Seperti yang kita lihat, seperti yang Anda katakan Bungkus. Iya. Sebenarnya kita tidak dalam heavy pressure ya. Betul. Ruangnya masih ada, masih bisa pemain kita. Cuma jangan salah juga. Salah passing tadi, pelanggaran terjadi kali ini. Sadil Ramdhani dipanggil oleh wasit. Iya, ini peringatan pertama ini bagi Sadil. Harus hati-hati dalam keadaan kita kartu kuning, Bungkus. Oh, sudah langsung kena kartu ya. Kita kehilangan Egy Maulana sejauh ini. Kehadiran Sadil tentu dibutuhkan ya. Iya. Ya, diterjang memang dari belakang walaupun tidak fatal ya. Namun cukup untuk wasit mengeluarkan kartu kuning. Dia main di level klub sama timnas itu kadang-kadang bedanya di situ ya. Tingkat ketegasan wasit itu pertandingan internasional seringkali jauh lebih tinggi. Ya. Kembali Indonesia mencoba menjaga teritori, mencoba untuk menahan serangan dari Kuwait dalam pertandingan yang baru berlangsung 15 menit. Hati-hati. Ya. Kembali bisa kita amankan dari serangan lawan. Ahmad Irianto dapat pelanggaran dari Bader. Ya, mobilitasnya cukup tinggi juga ya Bader ini, meskipun usianya sudah 37. Tapi Ya. kita lihat cukup mobil juga pergerakannya. Elkan Bagot. Ayo Elkan. Kanan memang yang membuat Vano tidak punya waktu untuk bisa. Betul. Dan menekannya ini ketika kita sudah di kotak penalti mereka, Pak. Bukan kotak penalti, di area lawan. mereka. Kalau di tempat kita dibiarin aja. Ya. Jadi ini cara main yang berbeda dengan yang kita lihat kita waktu lawan Bangladesh. Farudin. Ini dia, mulai di pressing. Ayo mulai melakukan serangan Indonesia. Halau saja oleh Isa Ali. Nah, kita lihat Farudin. Kali ini Indonesia, Ricky Kambuaya melakukan serangan. Indonesia melakukan serangan dari sebelah kiri. Pratama Arhan, masih Pratama Arhan mencoba dengan umpan pendek tadi kepada Mark Klok. Pendek lagi dia berikan. Satu dengan Sadil. Lahirlah peluang pertama bagi Indonesia melalui serangkaian kerjasama yang baik yang dilakukan oleh Arhan dan juga Mark Klok, Bungkus. Iya, nih kombinasi yang cukup cantik antara tiga pemain. Diakhiri dengan tendangan yang keras dari Klok. Dan ini peluang pertama lahir sesudah 17 menit, Valen. Perjuangan yang tidak mudah bagi pemain kita mendapatkan peluang ini.
Iya, kena paha ya. Kalau nggak kena paha on target. Harapannya tadi kena paha, akhirnya malah bisa deflect-nya membuat masuk ke gawang. Iya. Namun ternyata masih melebar. Namun sekali lagi inilah pertanda bahwa kita mampu mengimbangi, kalau kita mampu untuk bisa mengatasi Kuwait tentunya, walaupun mereka peringkatnya lebih tinggi, walaupun mereka adalah tuan rumah. Iya, pernah juara Asia juga. Pernah juara Asia, pernah lolos World Cup juga. Iya. Namun semua itu tergantung di atas lapangan. Juga tentunya support kita, dukungan kita akan sangat penting. Sebuah umpan kali ini, heading dari Mark Klok, terlalu lemah. Farudin, Mark Klok, umpan ke belakang. Sementara kita lihat Coach Viteslav meminta pemainnya lebih ke depan lagi melakukan tekanan. Iya, semua bertahan memang ya. Dan ini menandakan bahwa mereka cukup disiplin ya. Ya inilah sebenarnya bagi saya yang harus dikurangi ya. Iya. Tadi jelas dengan kaki ke kaki malah bisa lebih merepotkan lawan. Tidak perlu tergesa-gesa ya, karena pertandingan masih panjang. Ya sekali-kali diperlukan kadang-kadang umpan terobosan, tapi harus akurat. Ya. Masih kembali disiplin para pemain Indonesia. Nunggu dulu. Kita lihat kalian mencoba dipotong. Dan kali ini berhasil dipotong Indonesia. Tidak langsung congkel ke arah Irfan Jaya ya. Coba untuk mendorong terlebih dahulu. Tadi sepertinya Sadil Ramdhani. Ya, salah passing sebenarnya tadi para pemain Kuwait. Berbahaya, awas, awas. Luar. Kan corner kick, bungkus. Betul, ini momen yang cukup mendebarkan, Valen. Ada 3 pemain Kuwait di kotak penalti dan ada 1 pemain yang kemudian mendapatkan ruang tembak. Ini kita lihat, bola diangkat dengan baik, berhasil dihalau tapi jatuh di kaki pemain yang berdiri cukup bebas. Namun gangguan dari Elkan Bagot, mampu membuat ruang tembak itu sedikit tertutup ya. Gangguan dari Elkan sangat penting tadi. Semakin seru, semakin ramai pertandingan yang berlangsung antara Kuwait berhadapan dengan Indonesia. Lihat kita mampu mengimbangi dan kita bisa kali ini sebuah serangan kontrol yang kurang lengket tadi dari Sadil Ramdhani. Ya, semakin percaya diri para pemain Indonesia tentunya juga. Kita semua yang menyaksikan harus semakin yakin bahwa Kuwait bisa kita imbangi dalam pertandingan malam hari ini, bahkan mungkin bisa kita menangkan. Iya, harus lebih hati-hati juga pemain kita tidak membuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Sudahkah 1 kartu kuning? Sudah 1 kartu kuning, dan yang kedua lebih rapih lagi pada saat menerima umpan-umpan ya, tidak mudah kehilangan bola. Geser ke sebelah kiri sekarang. Coba dikejar kali ini oleh Yusuf. Masih diambil, hati-hati lagi. Ada Rizky Ridho. Bola ditunggu tadi, tapi kontrol yang tidak pas juga dari Yusuf Asulaiman. Goal kick bagi Indonesia. Sejauh ini bagaimana, Bungkus? Ya. Menit 20. Sampai menit ke-20, saya pikir apa yang dikatakan Sintayong disebut tidak terlalu keliru ya. Bahwa Kuwait memang kuat, tapi lebih kuat Kuwait pada tahun 2000 bawah ya. Kelihatan di sini bahwa mereka cukup merepotkan kita, tapi masih bisa kita imbangi. Main berani, pendek kaki ke kaki ya. Rika Buaya harus mengalir masuk ke pertiga lapangan. Baik, masih Ricky Kambuaya untuk Indonesia. Main asli Papua untuk Indonesia. Irfan Jaya kan tadi? Sepertinya Irfan Jaya memberikan umpan terobosan kepada Fano maksudnya. Serangan sekarang bagi Kuwait. Omar. Awas. Farhan. Tenang, dia berikan kepada Irfan Jaya dan kali ini menunggu Ricky Kambuaya. Lebih baik kita lihat kali ini bola para pemain Indonesia tidak terburu-buru. Lah, bang, saya tidak terburu-buru. Iriantonya langsung
langsung umpan. Umpan di situasi di mana pemain kita dijaga oleh 3 bek lawan, tentu akan sulit. Dan tinggi-tinggi. Iya, jadi harus yakin kalau ngirim bola jauh itu posisinya cukup bebas ya. Ya. Upaya bertahan lagi dari para pemain Indonesia dalam menghadapi serangan Kuwait. Tapi memang ininya menariknya stadion makin terisi ya. Iya, jadi pulang Kantor kayaknya. pulang salat dulu kali. Pulang soal iya betul. Dulu mungkin. Baru habis itu Iya. berarti sudah di stadion sebenarnya ya. Iya. Beliau ada masjid saya lihat teman. Ya, upaya Irfan Jaya membantu pertahanan. Ini dia mental Indonesia. Oh, Berani berduel. Kita lihat bahkan pelatih Vitesse Slav ini sendiri udah gregetan sama iya. timnya. Sedikit mengubah permainan sesudah 20 menit karena sekarang pemain-pemain Kuwait lebih pressing di area pertahanan kita, Valen. Ya. Tadi mereka menunggu sampai pemain kita masuk di area mereka baru pressing. Sekarang mereka lebih tinggi lagi pressingnya. Jadi cara pressing mereka sekarang berubah dengan high pressing. Masih serangan lagi. Tendangan langsung. Tapi masih bisa diantisipasi oleh Nadeo. Ya, tadi tendangan yang cukup berbahaya dari Yosef Al Sulaiman. Ini pemain yang ikut mencetak gol waktu Kuwait mengalahkan Singapura 2-0. Yosef. Iya, uji cobanya Kuwait kan menghadapi Indonesia ini lawan Singapura dan mereka menang 2-0. Ya. Karena Singapura dianggap gaya mainnya kurang lebih sama dengan Indonesia. Padahal sama nggak? Padahal sih ya sama. Sama ya. Ayo Indonesia. Farudin kepada Rido. Sadil Ramdhani. Halau 2 pemain tadi. Ya, kita lihat Coach Sintayong juga semakin ekspresif memberikan instruksi. Iya, terutama tadi kelihatannya instruksinya langsung kepada Klok ya. Pemain yang memang menjadi pemain penting dalam mengalirkan bola. Ya. Klok diminta lebih turun menjemput bola dulu ini. Nah, ini dia. Memang harus begitu, harus ada yang jemput dari pertahanan. Mark Klok, Iki Kambuaya, Elkan Bagot. Oh. Juga untuk apa? Masih terulang, Coach Sintayong juga sempat geleng-geleng kepala. Ya. 2 pelatih kita lihat. Gerak ke sebelah kanan dari area penyerangan Kuwait. Aid Al-Rashidi. Balikan lagi belakang, lebar kepada Isa Ali. Fano Lillipali mencoba menghalau. Bermain daerah kita lihat. Iya, cukup rendah garis pertahanan kita, Valen. Ya, Semua pemain ada di daerah sendiri sekarang, termasuk Fano Lillipali. Bader. Berbahaya. Tapi Nadeo mampu menyelamatkan. Lagi-lagi ujian Rizky Ridho. Kanan yang baik tadi dari Sadil Ramdhani membuat pemain Kuwait tidak bisa leluasa tadi. Dan bola diselamatkan lagi oleh Nadeo. Ini dia, Valen, bagaimana tendangan dari luar kotak penalti menjadi ancaman. Dilatih tadi kelihatan sejak sebelum pertandingan dan dibuktikan dalam permainan. Ini tendangan keras yang kedua dan kembali menjadi ancaman bagi gawang Nadeo. Ini dia, kaki Aid Al-Rashidi. Di ini ya kayak blok volley ya. blok volley, betul. Karena bola sulit biasa kiper cari aman, Valen. Ya. Indonesia kali ini, ayo Indonesia. Irfan Jaya melebar pada Pratama Arhan. 1 pemain lewat. Asing. Ricky. Oh. Ya, Sayang terlalu deras bolanya, tidak bisa dijangkau oleh Rahmat Irianto yang sebetulnya sudah lolos masuk ke area kotak penalti. Jarang mendapatkan ruang, tentu harus benar-benar dimanfaatkan. Iya, betul.
bertahan. Pemain Indonesia hadapi serangan dari Kuwait. Semakin ramai didukung supporternya. Bola diangkat. 3 kali Rizky Ridho ya. Iya. Intercept. Tekan. Ya, coba dikejar kali ini. Elkan Bagot. Antisipasinya hampir saja. Bahaya tadi ke gawangnya sendiri. Rahmat Irianto. Sadil. Puter. Berikan ruang bagi Rahmat Irianto. Juga kita lihat Vano Lillipali. Memang Vano ini tidak dikasih jarak 1 cm pun ini. Apalagi pemain lain cukup jauh jaraknya dengan dia ya. Ya. Jadi Vano mau main 1-2 juga, yang lain jauh Valen. Jadi dia terpaksa harus lindungi bola, harus coba screening sendiri. Rizky Ridho. Farudin. Kapten Indonesia. Vano lagi. Jauh. Itu dia. Jauh. Jaraknya masih ranginya. Ruang antar lini. Karena jaraknya jauh, mau tidak mau Vano harus bisa kontrol sendiri, nggak bisa mengharapkan Harus gitu ya. Iya. Tapi kita lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama Vano sudah dapat 2 kali umpan juga. Artinya kita sebenarnya bisa banyak kesempatannya untuk memanfaatkan serangan-serangan balik. Iya, betul. Farudin, Hati-hati. awas jangan terlalu Iya. santai juga menghalaunya. Jangan terlalu memaksakan bola sampai keluar ya. Ya. Kadang miss-nya di situ malah bahaya. Kalau memang terpaksa ya buang aja ya. Ya. Resikonya terlalu tinggi. Betul. Dalam gawang, dalam kotak. Tidak tenang ya, saya pikir tidak puas nih Viteslav Iya. dengan penampilan timnya. Ya, sebagai tim yang lebih diunggulkan di grup ini tentunya Ya, kembali dia berharap timnya bisa menguasai permainan dan menang ya. Rahmat Irianto beberapa kali masih kurang tenang ya. Kurang Apa mungkin tenang. karena nggak main di posisi aslinya ya. Betul. Waktu SEA Games juga dia pernah main di posisi bek kanan memang. Tapi ya memang posisi naturalnya bukan di situ. Yes, Indonesia mendapatkan bola curian tadi menuju pada Ricky Kambuaya, meminta Arhan untuk bisa berlari. Kasih pendek dia kepada Irfan Jaya, balik lagi kepada Arhan, masih Arhan crossing. Oh sayang. Menuju kepada Lillipali. Paling tidak inilah pertama kalinya Pratama Arhan akan melakukan lemparan Iya. khasnya. Tadi saya pikir akan menjadi gol seperti kemarin waktu Arya mau uji coba lawan Rans ya. Ya, Golnya Hanis Sagara ya. Iya. Pratama Arhan. Bersiap dia. Apakah memang tetap melempar jauh? Mengingat, tapi Elkan Bagot maju ya. Iya. Ini lemparan 30 meter kata orang-orang. Ya, Iya. sudah dilakukan. Sepertinya penjaga gawang Oh sayang. Terbaca oleh kiper. baca, ya. Tapi dia juga terburu-buru. Bader pun tidak puas tadi dengan umpan langsung dari penjaga gawang Khaled. Artinya kan yang menarik ini Balen. Bola seperti tadi kan bola untuk pemain yang sprint ya. Ya. Badannya 37. 37. Dikasih bola sprint. Ya. Nah, ini kita lihat Ricky Kambuaya. Ayo Indonesia, ayo Ricky. Oh. Kembali. Seperti caranya harus begitu ya. Iya. Kedua kali mereka lolos Betul cara ya. begitu. Nah, Sadil Ramdhani jauh. Oh, 2 peluang dalam waktu 1 menit bagi Indonesia. Sayang sekali bungkus. Sadil menendang dengan bukan kaki terkuat dia. Padahal di kirinya ada 2 pemain menunggu. Dan mereka kecewa karena Sadil tidak mencoba menggunakan kaki kanan untuk mengumpan. Tapi justru menembak langsung. Ini dia. Sayang sekali. Ya Sadil juga mungkin terhalang ya pandangannya ya. Sehingga dia tidak melihat temannya bebas. Kaki kanannya tidak begitu kuat. Bolanya jadi tidak sempurna. Sayang sekali. Ya, tapi paling tidak kita lihat lagi-lagi bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita harus yakin bahwa mereka tidak akan menang menghadapi kita. Ada water break tampaknya. Water break Karena suhu di siangnya aja 42 ya. 40 sampai 42. 40 sampai Di 40. Jakarta itu panasnya kayak apa itu? Iya, 40. Iya. Dan kalau malam nih sekitar 24 sampai 26. Kata STY bilang saya udah keliling dunia, baru kali ini ngerasain panas segini gitu. Iya betul.
Tapi so far sejauh ini Bungkus, Ya, paling penting bagi kita Valen, sejauh ini kita bisa mengimbangi. Itu yang paling penting. Setuju. Dan sudah sampai menit ke-30, artinya kita sudah mulai bisa mengimbangi irama permainan lawan. Tinggal bagaimana pelan-pelan kita lebih bisa tenang mainnya kalau pegang bola, lebih bisa maksimalkan peluang. Karena tidak banyak peluang yang kita peroleh. Seperti Sadil tadi itu peluang yang langka itu, mahal. ya. Sayang sekali tadi menembak bukan dengan kaki terkuatnya sehingga hasilnya juga kurang maksimal. Supporter dari Kuwait, Iya, mulai memenuhi ya mungkin sebagian tribun, karena kita lihat di bagian lain tribun masih kelihatan kosong. ya. Bader, saya sih optimis ya kalau melihat Iya, bagaimana kedua kesebelasan tampil. Bagi Indonesia minimal imbang, tapi bisa saja kita memenangkan pertandingan dengan gaya bermain yang sesuai dan juga pas menghadapi Kuwait. betul. Kuncinya adalah kita bisa konsisten kalian ya, karena itu salah satu tantangan terbesar. Bisakah kita bermain disiplin seperti ini sepanjang 2 kali 45, itu juga tantangan besar juga bagi kita. Ya, dan menang di pertandingan pertama menghadapi tuan rumah, saya pikir itu akan menjadi booster yang sempurna Luar menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Hitungan matematikanya kan kita lawan Nepal di laga terakhir ini bisa 3 poin ya. Ya. Jadi kalau kita dapat 3 poin dari salah satu Kuwait atau Yordania, secara matematis punya peluang kita untuk minimal jadi runner up, salah satu runner up terbaik. Baik, karena akan diambil 5 dari 6 ya. Betul. Dari 6 runner up. Ya tapi itu kan hitungan di atas kertas. Betul. Tapi itu dia. Sudah harus kita cak juga dari sekarang. Saya suka itu katanya, dicak. Dicak kan. Anak zaman dulu banget. Iya ya. Bader. Partisipasi lagi oleh Ricky, tapi direbut lagi. Hati-hati, harus lebih rapat. Ada celah kali ini di sebelah kiri. Upaya yang dilakukan oleh Isa Ali. Isa Ali gocek satu pemain, dikasih lagi pada Bader. Posisi yang agak berbeda sekarang. Bader diberikan leluasa untuk mengatur bola, dan sekarang serangan balik bagi Indonesia. Tidak langsung dioper. Kenapa tidak langsung dioper? Irfan Jaya bisa 1-2 padahal kan. Betul, sayang sekali. Hati-hati, Rizky Ridho intercept yang keempat. Mark Irfan Jaya lagi. Nah, umpan langsung cepat kepada Sadil Ramdhani tanpa melihat, menuju pada Ricky Kambuaya dari sebelah kanan. Ricky Kambuaya melakukan serangan kali ini, masih menunggu rekan-rekannya. Pendek lagi, Sadil Ramdhani. Bagus sekali masuk ke penalti. Vano bergerak kepada Arhan. Arhan angkat. Ternyata bola gleser yang dilakukan. Apa bahasanya ya, bola gleser? Bola datar. Bola datar, oh iya. Dan memang sengaja sepertinya ya, karena supaya postur. langsung pakai kaki ya. Dan postur juga. Iya, kalau diangkat sulit. Kembali Pratama, Arhan kali ini angkat. Vano Lillipali dan Irfan Jaya tadi kotak penalti belum berhasil mengambil bola. Mark coba merebut dari Bader. Masih Bader, 37 tahun. Kita lihat 5 pemain belakang Indonesia direbut lagi oleh Ricky Kambuaya. Itu dia, kita bisa kok. Kita lihat kali ini Sadil Ramdhani semakin bisa menari-nari juga, kita lihat. Tapi harus efektif ya. Iya. Tahu kapan saatnya menari, tahu kapan saatnya mengumpan. Ya. Arkan Bagot. Arhan. Arkan Bagot lagi. Ricky Kambuaya. Iya, cukup penting ya peran Ricky Kambuaya dalam pertandingan ini. Kita lihat kalian, dia banyak bergerak, menjemput bola, membuka ruang, mendobrak. Mark Vano hilang. langsung ditekan tadi Vano. Dia terjadi pelanggaran dari Vano Lillipali. Iya, Vano belum mendapatkan kesempatan ya untuk menciptakan ancaman berbahaya karena memang dikawal ketat oleh lawan. Ya. Bader meminta bola. Diberikan oleh Isa Ali. Bader maksudnya melewati 2 pemain, bukan pelanggaran. Sadil Ramdhani lolos. Sadil Ramdhani. Sebelah kiri dari Irfan Jaya menuju pada Pratama Arhan. Indonesia, ayo Indonesia.
menuju Pratama Arhan. Kita lihat masih menengok, masih melihat Vano Lillipali, Vano Jebbar sudah sesuai, kembali cara yang sama, dan itu berhasil membuka pertahanan daripada Kuwait. Namun akurasi dari tendangan Mark Klok belum akurat. Iya, ini skema yang cukup baik, sikap yang tidak egois dari Vano Lillipali membuat kita punya ruang tembak melalui Mark Klok yang muncul coming from behind. Sayang memang tendangan Mark Klok masih 1 meter di samping kanan, Valen. Sayang sekali. 1 gol unggul di babak yang pertama. Tentu sangat manis bagi Indonesia. Masih ada 8 menit lagi. Dan ini dia, Mark Klok dan Ricky Kambuaya bergantian menutup serangan. Dan kali ini 1-2, iya, mulai lolos. Irfan Jaya, Indonesia melakukan serangan. Irfan Jaya, aduh, kita lihat kali ini Vano Lillipali dan Pratama Arhan. Semakin berbahaya. Serangan demi serangan dari Indonesia, dari tendangan-tendangan jarak jauh. Tadi Pratama Arhan yang melakukannya. Iya, bertubi-tubi Valen kita mampu menciptakan peluang, mendobrak, mengancam pertahanan lawan. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Dan memang taktik Ancelotti ini kadang-kadang memang sukses ya. Iya, luar biasa. Menunggu dan serangan balik berbahaya. Harus lebih efektif lagi, peluang demi peluang kita harus bisa manfaatkan. Meskipun memang sekarang terlihat jelas bahwa kita mampu mengimbangi kalau kita bermain hati-hati, disiplin, dan berani pada saat bersamaan. Ya, tapi tetap fokus. Ya. Menit 39. Momentum 35 sampai 38 tadi milik kita ya. Iya, Sayang betul. 3-4 peluang kita. Betul, 5 Tidak menit ada yang satu luar jadi biasa gol, ya. tadi Valen ya. 5 menit yang luar Kita biasa. dengar sorakan pendukung Indonesia. Terjatuh, direbut lagi ya. Vano Lillipali, tenang dulu. Pelanggaran. Tenang dulu, Mark Klok. Ya. Pratama Arhan. Mulai lagi. Ricky Kambuaya. Mark Klok, 2 peluang dari Mark Klok. Nah, itulah. Sabar dulu, iya, main bola simpel dulu, jangan bola-bola terobosan terus. Geser ke sebelah kanan. Hasil diambil. Arhan mencoba menutup. Ada pergerakan Bander berbahaya. Baru saja saya katakan, di tengah peluang demi peluang yang kita tidak bisa selesaikan, fokus. Itu yang harus dilakukan. Dan kita lihat skemanya sama. Skemanya sama, sudah kebaca sebetulnya, dan sempat kita bisa antisipasi. Tapi satu momen di mana kita kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus, bisa dimanfaatkan lawan. Ayo perbaiki Indonesia. Masih ada pertandingan di babak kedua, masih ada 5 menit di akhir babak pertama ini, masih bisa kita mengejar. Dan kita lihat ya, peran Bader Penting sekali ya. Sebenarnya ini Arhan menutup, tapi Bader pergerakannya tidak Betul. dikawal ketat oleh Kambuaya. Iya, dan ketika dia mengumpan, umpannya juga bagus sekali, Valen. Iya. Jatuh di belakang back ya. Jatuh di antara, bola di antara Fahrudin dan Rizky Ridho, sehingga tidak bisa di-cover oleh 2 back kita. Umpan yang sangat baik dari Bader. Yosef Al-Sulaiman. Iya, Sintayong kesal. Karena dia Karena tahu. Peluang tadi kita banyak tadi. Betul, dan dia tahu itu skema yang sudah Skema dia- yang dari tadi kan. Iya, sudah dia ceritakan supaya bisa diantisipasi. Makanya dia pasang 3 back. Tapi masih banyak waktu. Ini dia. Ayo, jabret. Aduh, jabret. Irfan Jaya. Ya ampun, penalti. Siapa kita? Indonesia. Penalti, oi. Rahmat Irianto dianggap dilanggar tadi, dan inilah peluang bagi Indonesia. Siapapun yang ditunjuk harus percaya diri, bungkus. Iya, dan harus tenang, Valen. Ya. Harus mengeksekusi dengan baik. Memang sudah lolos Rahmat Irianto dan ditabrak oleh kiper Ya. ya. Sebenarnya memang bola sudah Lepas ya. dia tendang duluan. Iya, sudah lepas, tapi Ya. memang dia diterjang Ya. oleh kiper. Nah, ini memang sebenarnya wajar diprotes ya. Iya, jadi
Bolanya udah duluan. Betul. Menurut pendapat pemain Kuwait sudah nggak ada ancaman, bolanya Ya. udah lepas. Tapi Rahmat kalau nggak diterjang mungkin masih bisa ngejar bola itu. Betul juga. Nah, itu argumennya kan begitu. Iya. Kita bela Indonesia dong, Palet. Itu dia, ada Garuda di sana, dan kita lihat kali ini penalti untuk Indonesia. Penalti yang diberikan untuk Indonesia. Mark Klok sepertinya Ya, yang akan biasanya- mengemban tanggung jawab ini. Eksekusi bola mati kan emang biasanya maklok ya. Ya, Meskipun Ricky juga punya kemampuan yang bagus, tapi faktor ketenangan, pengalaman, saya pikir Maklok masih lebih bisa diandalkan. Ada Lili Pali juga? ya, tapi sepertinya Klok ya. Iya. Soalnya bolanya dipegangin. Makanya itu dia pegangin, maksudnya emang Dan- udah ditunjuk sebelumnya atau dia Iya. paling pede kali ya. Saya kira dalam latihan pasti sudah ditentukan siapa eksekutor bola mati, siapa eksekutor penalti. Dan dia harus take the responsibility karena artinya pemain yang sekarang menjadi warga negara Indonesia itu kan karena tanggung jawab itu juga yang Iya, betul. harus dia berikan contoh untuk pemain-pemain asli ya. Dan dia wakil kapten. Benar. Jadi dia harus ambil tanggung jawab Ya. itu. Nah, ini mulai drama nih. Ini memang menarik, kita lihat besar ya si ini Kankone. Iya. Kankon ini sebetulnya bukan kiper utama sebetulnya. Wah kan tuh Namun bola ini- digeser-geser tuh. Iya. Tenang Mark Klok. Ada bungkus di sini. Jangan terpengaruh. Dan juga jutaan masyarakat yang menyaksikan. Mari, saudara-saudaraku, kita doakan agar ini akan menjadi gol penyeimbang bagi Indonesia. Mark Klok dengan jarak yang sangat sedikit, percaya diri sekali dia. Tendangan langsung, penalti, jebret! Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Marco berhasil mengemban tanggung jawab mengambil tendangan penalti sebagai penyeimbang kedudukan setelah Rahmat Irianto dianggap dilanggar, dan kali ini Indonesia menyamakan kedudukan 1-1 menghadapi Kuwait, bungkus. Iya, ini momen yang harus menjadi semacam titik balik bagi permainan kita. Pemain kita bisa mengatasi ketegangan karena gol yang mengejutkan tadi dan bisa segera membalas. Harusnya ini bisa menjadi titik balik yang memulihkan kepercayaan diri pemain kita. Mark Klok dengan sorakannya merayakan gol yang ia lesakan untuk tim nasional Indonesia. Impian dia untuk bermain di tim nasional, dan kali ini tanggung jawab yang ia emban ia selesaikan dengan sempurna. Tapi hasil belum berakhir. Pertandingan masih babak yang pertama. Masih ada 4 menit tambahan waktu di babak yang pertama dan 40 menit babak yang kedua. Mudah-mudahan ini malah membuat pemain kita semakin percaya diri, Bugus. Iya, dan jangan mengulang kesalahan seperti terjadi gol pertama tadi ya. Ya. Kesalahan yang sebetulnya sudah diantisipasi, dipelajari, tapi ternyata masih terjadi. Kali ini Elkan Bagot geser ke, kan geser, udah direbut. Talal Al-Fadel. Talal sendiri akhirnya malah nggak terlalu kelihatan ya. Pas di awal dia kelihatan berbahaya sekali. Ini masih momennya Jaber ya kalau lihat sejauh ini ya. Baru diomongin bukan lagi. Ricky Kambuaya mencoba memberikan tekanan. Nah, Ricky ini kalau udah angkat kaosnya sama celananya bagus. Yang penting jangan emosi. Jangan emosi. Itu dia sering emosi kalau udah mulai ngangkat-ngangkat sama lipet-lipet. Jangan kehilangan kedisiplinan. Iya. Posisi terutama. Dia kadang-kadang kalau udah ngelipet itu mainnya lebih Iya kan? Iya. Skemanya nih kan kalau saya lihat ini meninggalkan satu orang pemain depan sendirian. Ya. Lili Pali, yang lain ikut bantu pertahanan. Skemanya sepertinya begitu. Ya, ini pertahanannya lebih oke nih. Mulai diikutin lawannya, tapi lihat Jaber, hati-hati. Nah, itu dia umpan-umpannya. Bader lagi. Bader. Offside. Iya. Aldo Sari itu sebenarnya. Ini biasanya kan kalau kita dirugikan, Bungkus, Iya. bisa di-report akun lawan. Ini saya pikir nih wasit yang ini akan di-follow sama penonton kita. Iya.
Mungkin jadi followernya nambah banyak ya. Iya, malah jadi follower banyak. Apa kita kasih tahu wasit yang lain? Jangan. Biar mereka tahu sendiri. Ayo Indonesia. Nah, mulai kepleset dia tuh. Jangan puas dengan skor 1-1 ini. Jangan dong. Jangan puas. Anda juga jangan ngantuk yang menyaksikan. Kami perlu dukungan Anda. Indonesia perlu support kita. Lihatlah, saat ini kita main imbang 1-1. Ya, kita lihat Vano coba bertahan juga. Arhan menutup serangan. Tapi yang banyak mendapatkan tekanan dari sisi Arhan ya. Iya, karena Untuk Arhan sering crossingnya. naik. Dia sering naik, pemain Kuwait mengincar itu. Ya, walaupun tadi akhirnya pas penalti tiba-tiba Rahmat Iya. muncul ya. Elkan Bagot. Oh, tidak ada orang Ya. depan ya. Tapi di clear area dulu kayaknya sama Vano. Hati-hati, at least tahan dulu 1 menit lagi. Iya, meskipun Vano tidak mencetak gol, tapi sejauh ini perannya cukup keras ya. Loh, Rahmat Irianto, hati-hati. Pola yang sama, cara yang sama. Bola-bola silangnya cukup mengerikan juga ya. Ya, Cukup merepotkan. Harus sangat berhati-hati pemain kita. tidak jadi Omar Al-Hebaiter yang mengambil, tapi Talal Al-Fadel sang playmaker. Bincang dengan 8. Berbahaya, berbahaya. Pelanggaran. Iya, ada dorongan tadi sebenarnya terhadap Rizky Ridho. Ya. Pemirsa, nama wasitnya adalah Nasrullah Kabirov. Apabila Anda ingin follow, Nasrullah Kabirov. 1-1 Kuwait